Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan telah izinkan untuk kami boleh bersama-sama berkumpul umat-Mu beribadah, menyembah Tuhan di hari yang memang Tuhan telah tetapkan untuk umat Tuhan datang menyembah kepada-Mu. Dan secara khusus kami juga bersyukur kalau hari ini kami boleh sekali lagi belajar kebenaran firman-Mu, karena kami percaya setiap kali kami mendengar kebenaran firman-Mu itu bukan adalah satu hal yang kebetulan, tapi karena Roh Kudus yang membawa kami datang ke sini untuk mendengar kebenaran ini. Karena itu berikan hati seorang murid bagi setiap kami waktu kami mau mendengar firman Tuhan, supaya kami boleh menundukkan hati kami di bawah otoritas dari Alkitab-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Agustinus, salah satu dari para bapak gereja yang sangat terkenal dan berpengaruh besar di dalam kehidupan gereja yang hidup di abad ke-4 sampai 5 Masehi, menulis sebuah buku yang luar biasa yang berjudul The City of God. Buku ini selain The Confession adalah buku yang dikatakan orang sebagai karya klasik yang terbaik dari Agustinus, bapak gereja ini. Nah, buku The City of God ini ditulis Agustinus pada tahun 412 Masehi. 2 tahun setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi, dan memang buku ini secara khusus ditulis Agustinus sebagai sebuah pembelaan terhadap kekristenan. Jadi pada tahun 410 Masehi, sejarah mencatat bahwa kota Roma itu dikepung dan diserbu oleh orang-orang barbar serta tentara asing, sehingga kota itu berhasil direbut dari tentara Romawi. Kekaisaran Romawi yang sudah berdiri selama lebih dari 1000 tahun itu runtuh. Dan orang-orang Roma yang meratapi kejatuhan Kekaisaran Romawi itu merasa bahwa kejatuhan Romawi itu diakibatkan oleh pengabaian mereka terhadap penyembahan kepada dewa-dewa yang selama ini sudah melindungi kota Roma. Dan apa penyebab dari pengabaian itu? Menurut mereka hanya satu penyebabnya, yaitu kekristenan. Agama Kristen yang membuat banyak orang mulai tidak lagi menyembah dewa-dewa sehingga Roma akhirnya jatuh. Nah, karenanya Agustinus menulis buku The City of God ini yang selesai pada tahun 426 Masehi untuk membela kekristenan yang dijadikan kambing hitam dari kejatuhan Roma. Nah, ia membagi tulisannya dalam buku tersebut menjadi 2 bagian besar. Bagian pertama berisi jawaban Agustinus terhadap tuduhan orang-orang Roma tersebut bahwa bukan kekristenan yang menjadi penyebab kejatuhan Roma, tetapi justru penyembahan kepada dewa-dewa itulah yang menjerumuskan Roma ke dalam berbagai kebobrokan sampai akhirnya hancur. Dan di bagian kedua, Agustinus menulis tentang kejatuhan para malaikat yang melawan Allah yang menjadi awal dari terbaginya masyarakat menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok gereja dan kelompok dunia. Ia memakai istilah kota untuk 2 kelompok itu. Jadi ada 2 kota. Ada kota Allah, ada kota dunia. Dalam bahasa Inggrisnya City of God and Earthly City. Nah, kedua kota tersebut itu sangat bertolak belakang satu sama lain. Kota Allah atau kota sorgawi berisi orang-orang yang mengasihi Allah dan memandang rendah dirinya. Sebaliknya kota dunia atau kota sekuler itu berisi orang-orang yang mengasihi diri sendiri dan memandang rendah Allah. Jadi orang-orang yang ada di 2 macam kota itu memiliki nilai-nilai budaya, cara hidup yang sangat berbeda, serta akhir yang berbeda pula. Kota dunia berisi masyarakat yang menganut nilai-nilai dan kultur dari kota Babel di masa kuno yang akan segera lenyap, sedangkan kota Allah berisi masyarakat yang menganut nilai-nilai dan kultur dari gereja, dari firman Tuhan dan akan tetap ada selamanya. Ini bisa dikatakan seperti kontras antara kota Babel dan kota Yerusalem di dalam Alkitab. Nah, dengan pengkategorian ini maka kita, saudara sekalian, orang-orang Kristen kita adalah warga kota Allah yang tinggal di kota dunia yang umatnya tidak mengenal Allah ini. Nah, disinilah mulai masalah, saudara sekalian. Warga kota dunia yang tidak mengenal Allah ini akan selalu berupaya mempengaruhi kita dengan cara hidup dan nilai-nilai hidup mereka yang memang kelihatannya lebih menyenangkan dan lebih menjanjikan dibandingkan cara hidup dan nilai hidup yang kita miliki sebagai warga kota Allah. Dampaknya kita, warga kota Allah yang dipanggil untuk mendemonstrasikan nilai dan cara hidup warga kerajaan sorga kepada warga kota dunia ini, justru malah kita yang mengadaptasi dan mengadopsi cara hidup dan nilai hidup dari warga kota dunia.
Bukan kita yang mempengaruhi mereka, tapi orang dunia ini yang mempengaruhi kita. Nah, dari hari ini, dari surat kepada gereja di Pergamus, kita sudah sampai gereja yang ketiga, kita akan melihat bagaimana pergumulan orang-orang Kristen, warga kota Allah itu yang hidup di tengah-tengah warga kota dunia yang tidak mengenal Allah di kota Pergamus. Ada kemenangan iman, hal baik yang bisa kita contoh dari mereka, tapi ada juga kekalahan iman, hal buruk yang dapat menjadi awasan bagi kita semua orang Kristen agar kita tidak jatuh melakukan kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan. Karena itu mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu. Kita akan meneruskan khotbah seri kita dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Wahyu 2 ayat 12 sampai 17 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk ke dalam poin-poin khotbah kita, saya akan memberikan satu review singkat tentang kondisi dari gereja di Pergamus ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap gereja dari 7 gereja yang kita sudah bahas 2, hari ini 3 dan masih ada 4 lagi, ini memiliki situasi dan kondisi yang spesifik, yang khusus, yang menjadi sorotan dari surat Wahyu ini. Gereja yang pertama 2 minggu lalu yaitu gereja di Efesus, dia memiliki masalah dengan kasih mula-mula yang mereka sudah tinggalkan. Gereja yang kedua yaitu gereja di Smyrna minggu lalu, mereka tidak memiliki masalah yang membuat mereka ditegur Allah, tapi mereka mengalami penderitaan dan kesengsaraan karena iman mereka kepada Kristus. Nah, gereja di Pergamus ini memiliki satu masalah khusus yang disorot, yaitu mereka berkompromi dengan membiarkan sebagian jemaatnya mengikuti ajaran yang sesat, sehingga akhirnya beberapa orang jemaat ini mulai berkompromi dengan ikut melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah di kota Pergamus itu. Itu kondisi gereja mereka. Lalu seperti apa kondisi kota Pergamus itu? Kota Pergamus adalah kota yang tidak sebesar dan tidak seramai dari kota Efesus maupun Smyrna, tetapi kota ini dikatakan merupakan kota yang penting karena ini menjadi pusat dari kegiatan agama dan politik saat itu. Kota ini, kota Pergamus dikatakan sebagai kota yang menjadi pusat kegiatan agama. Mengapa? Karena di kota Pergamus ini terdapat sangat banyak kuil penyembahan kepada dewa-dewa. Yang sangat terkenal adalah dewa Zeus yang dianggap sebagai Tuhan yang menyelamatkan, serta dewa Asklepius yang dianggap sebagai dewa penyembuh dari segala macam penyakit. Bahkan dibangun juga kuil di kota itu yang bisa menjadi tempat penyembahan kepada kaisar. Mereka harus menyembah kaisar seperti menyembah Tuhan mereka. Lalu dikatakan kota ini menjadi sebagai pusat kegiatan politik karena kota Pergamus ini menjadi pusat administrasi dari pemerintahan Romawi di provinsi Asia. Sehingga gubernur di kota ini sangat berkuasa dan dialah yang menentukan hidup matinya seseorang. Nah, dengan konteks kota yang seperti itu, saudara bisa bayangkan seperti apa kira-kira pergumulan iman gereja di Pergamus ini. Seperti apa kira-kira tekanan yang mereka hadapi sehari-hari dari masyarakat kafir di sekitar mereka serta dari pemerintahan Romawi, mulai dari cemoohan sampai aniaya fisik bahkan ancaman kematian.
pasti mereka akan alami waktu mereka berusaha hidup dengan nilai-nilai Kristiani. Itulah kondisi di dalam gereja Pergamus dan itulah kondisi dari kota Pergamus. Sekarang kita masuk ke poin khotbah, ada 3 poin yang hendak saya bagikan dari teks ini. 3 poin. Orang Kristen dipanggil untuk hidup. Yang pertama, tetap setia memegang imannya. Yang kedua, tetap menjaga kemurnian imannya, pengajarannya. Dan yang ketiga, tetap berpegang pada yang bernilai kekal. Tetap setia dalam iman, tetap menjaga kemurnian pengajaran, tetap berpegang pada nilai yang kekal. Mari kita masuk ke poin yang pertama. Orang Kristen dipanggil untuk hidup tetap setia memegang imannya. Di ayat 13 saudara, di situ kita baca, Tuhan memuji kesetiaan dan keteguhan iman dari orang-orang Kristen di Pergamus ini. Tentu pada saat itu banyak gereja yang mengalami penganiayaan dari masyarakat pemerintah di sekitar mereka, di mana mereka berada, dan mereka gereja ini bisa tetap setia. Namun ada yang istimewa dari kesetiaan gereja Pergamus ini dibandingkan dengan di gereja lain. Apa yang membuat kesetiaan mereka itu menjadi sesuatu yang luar biasa? Yang pertama adalah karena kesetiaan mereka itu hadir di tengah-tengah kota yang sangat-sangat menentang Allah. Dikatakan di ayat 13 tadi Tuhan berkata kepada mereka, "Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis." Kota Pergamus disebut Tuhan sebagai kota tempat iblis bertahta. Dan di awal tadi sudah kita lihat bahwa ini kota yang menjadi pusat penyembahan berhala. Penyembahan kepada dewa, penyembahan kepada Kaisar Roma. Kota yang lain seperti Efesus juga terdapat kuil-kuil penyembahan berhala. Tapi kota itu tidak disebut sebagai kota tempat tahtanya iblis. Artinya saudara sekalian, kota Pergamus ini itu bukan saja kota yang tidak bersahabat bagi iman Kristen, bukan saja kota yang tidak ramah bagi orang Kristen, tapi ini juga kota yang sangat mengancam dan sangat berbahaya bagi iman Kristen. Dan karenanya kalau orang Kristen di Pergamus ini bisa tetap setia memegang teguh imannya, padahal ia tinggal di kota Pergamus, maka itu adalah kesetiaan yang luar biasa. Tentu jelas saudara sekalian, menjadi orang Kristen yang tetap setia memegang iman kita itu tidak selalu mudah. Terlepas di mana kita hidup. Apakah kita hidup di kota yang kondusif bagi iman kita atau kota yang membahayakan bagi iman kita. Dua-duanya tidak mudah. Tapi yang pasti saudara, kalau seorang Kristen bisa tetap setia dengan imannya di tengah-tengah ancaman yang sangat serius terhadap imannya seperti di Pergamus ini, maka ini bukanlah satu kesetiaan yang biasa-biasa. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang membuat kesetiaan mereka dipuji oleh Tuhan adalah karena ancaman terhadap iman mereka adalah ancaman yang nyata dan mengerikan. Yaitu akan dibunuh jika tetap setia. Di ayat 13 bagian akhir di sana dikatakan Antipas, seorang yang tetap setia itu dibunuh di hadapan mereka. Dari 7 gereja yang ditujukan surat ini, hanya gereja di Pergamus yang mencatat nama orang yang mati sebagai martir, yaitu Antipas. Artinya sekali lagi saudara, orang Kristen di Pergamus menyaksikan sendiri bagaimana hidup orang yang hendak tetap setia dalam iman Kristennya. Orang yang bertahan tetap setia di sana bukan hanya diperlakukan tidak adil, bukan hanya dipersulit hidupnya, bukan hanya diganggu, bukan hanya bisa kehilangan harta benda atau usaha pekerjaannya, tetapi mereka harus siap membayar harga yang sangat mahal, yaitu kehilangan nyawa mereka. Namun hal ini kita lihat ternyata sama sekali tidak membuat orang Kristen di Pergamus menjadi takut dan menyangkali iman mereka. Karena itu Tuhan memuji mereka di ayat 13 dikatakan, "Engkau tetap memegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku." Saudara, waktu saya merenungkan kalimat ini, ujian yang Tuhan berikan kepada orang Kristen di Pergamus bahwa engkau tetap berpegang kepada namaku, engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, muncul satu pikiran, pertanyaan di dalam pikiran saya. Kalau saudara menanyakan saya, kalau saya ditanya, pernahkah kamu menyangkali imanmu? Apa kira-kira jawaban saya saudara? Kalau ada orang atau saudara tanya ke saya, Pak Risa pernah nggak menyangkali iman Kristen Pak Risa? Saya mungkin akan menjawab,
Kalau menyangkali iman itu diartikan dengan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, mengatakan saya bukan orang Kristen karena saya takut, maka sepertinya seingat saya tidak pernah menyangkali iman Kristen saya. Atau kalau menyangkali itu dalam arti seperti yang Petrus lakukan, Petrus menyangkali Tuhan dengan mengatakan tegas waktu ia dikenali sebagai salah satu murid Yesus, dan karena takut Petrus langsung menjawab, aku tidak mengenal dia. Maka seingat saya tidak pernah melakukan hal itu. Dan saya sangat berharap saya tidak akan pernah melakukan itu, menyangkali iman saya kepada Kristus. Tapi jika pertanyaannya saudara dirubah menjadi, pernahkah kamu menyembunyikan iman kamu? Kira-kira apa jawaban saya, saudara? Kalau ada orang tanya, pernah nggak kamu menyangkali iman? Saya akan berani dan tegas, saya rasa tidak pernah menyangkali iman saya. Tapi kalau orang itu menanya, pernahkah kamu menyembunyikan iman kamu? Maka saya akan dengan jujur dan malu akan menjawab, bahwa dalam banyak kesempatan, saya menyembunyikan iman saya. Dalam bentuk apa menyembunyikan iman itu, saudara? Waktu saya merasa malu, merasa sungkan, merasa tidak enak, merasa takut, untuk menceritakan tentang Injil, tentang Kristus kepada teman-teman saya yang non-Kristen. Bukankah itu sama dengan saya menyembunyikan iman saya? Atau waktu saya berbincang-bincang dengan seseorang dalam waktu yang lama, dan membahas berbagai macam topik pembicaraan, tapi saya merasa sungkan untuk mengarahkan pembicaraan ini ke hal-hal yang rohani, yang berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan kebenaran, maka bukankah itu bisa dikatakan sebuah upaya sengaja saya menyembunyikan iman saya? Secara pasif paling tidak. Waktu saya mengatakan ini, saudara, bukan berarti kita menjadi orang Kristen yang tidak bijaksana dalam tiap kesempatan selalu mengarahkan orang untuk bicara tentang Yesus, tentang Injil, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor dan situasi saat itu. Tentu tidak demikian. Itu bisa membuat orang menjadi tidak nyaman berbicara dengan kita. Tapi kalau kita begitu sangat jarang untuk mengarahkan pembicaraan ke hal-hal yang rohani, bukankah itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang menyembunyikan iman kita? Jadi waktu saya membaca ini, saya pikir sebelum kita merasa bahwa diri kita cukup baik sebagai orang Kristen, tidak pernah menyangkali iman kita, maka perlu kita refleksikan seberapa sering dengan sengaja kita menyembunyikan iman kita. Takut menyatakan kalau kita adalah orang Kristen, menyatakan kesaksian hidup kita. Karena itu saudara sekalian, seperti orang Kristen di Pergamus ini, yang tetap setia memegang iman mereka bahkan di tengah-tengah ancaman kematian, maka teks hari ini juga menjadi ajakan dorongan bagi setiap kita untuk tetap setia memegang iman kita, entah dalam ancaman atau dalam kondisi tidak ada ancaman. Tapi bukan hanya tidak menyangkali, tapi kita juga mulai berani menyatakan iman kita. Namun yang menarik saudara, walaupun mereka sangat setia dalam iman mereka, tidak takut terhadap ancaman kematian dari masyarakat maupun pemerintah Romawi, ternyata ada di antara mereka yang mengikuti pengajaran sesat yang membawa kepada kompromi, kepada praktek-praktek penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah di kota Pergamus. Bagaimana kompromi itu bisa terjadi? Kita masuk ke poin yang kedua. Orang Kristen dipanggil untuk hidup tetap menjaga kemurnian pengajarannya. Di ayat 14 saudara, Kristus menegur gereja di Pergamus ini karena mereka tidak menjaga kemurnian pengajaran mereka dengan membiarkan beberapa orang mengikuti ajaran yang sesat. Muncul dua nama pengajar yang ditentang Tuhan di situ, yaitu Bileam dan Nikolaus. Siapa Bileam itu? Tadi kita sudah baca sedikit tentang diri ini, tapi mungkin akan saya sedikit supaya kita ada gambaran. Siapa Bileam itu? Nah, di dalam kitab Bilangan, pasal 22 sampai pasal 25, saudara bisa membacanya nanti di rumah, itu ada kisah tentang Bileam ini. Kalau dari kita yang dari kecil sudah sekolah minggu, nama Bileam itu pasti akan langsung mengingatkan kita pada satu peristiwa yang setiap anak menyukainya, yaitu keledai Bileam yang bisa berbicara. Kalau saudara di sekolah minggu pasti ingat cerita itu, keledainya Bileam itu bisa bicara sampai dia dipukul oleh Bileam. Nah, di Bilangan pasal 22 sampai 25 itu diceritakan tentang Balak, raja orang Moab. Dia menyuruh orang-orangnya itu untuk mendatangi Bileam, untuk minta Bileam mengutuki bangsa Israel. Bileam pada saat itu menolak orang tersebut, lalu Balak mengirim tim yang kedua untuk menemui Bileam. Akhirnya Bileam pergi juga dengan orang-orang Moab tersebut karena Allah
memerintahkan pada Bileam untuk ikut pergi bersama mereka, tetapi Bileam hanya boleh mengatakan apa yang Allah akan katakan kepadanya. Dan di dalam perjalanan kita tahu cerita itu, keledai yang ditumpangi Bileam itu dihadang oleh malaikat Tuhan sampai berapa kali, sampai akhirnya Bileam begitu marah dan memukul keledainya. Dan Allah membuat keledai tersebut dapat berbicara, kenapa kamu memukul saya? Dan akhirnya Allah juga membuat Bileam bisa matanya dibukakan sehingga dia melihat bahwa ada malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya sedang menghadang perjalanan itu. Nah, singkat cerita, Bileam ini akhirnya bertemu dengan Balak. Dan Balak memberikan harta benda lembu, kambing domba kepada Bileam agar Bileam mengutuki Israel. Dibawa ke atas gunung, disuruh kamu kutuki orang Israel. Namun sampai beberapa kali bukannya mengutuki Israel, tapi Bileam malah mengucapkan kata-kata berkat bagi bangsa Israel sehingga Balak menjadi sangat marah kepada Bileam. Dan kalau saudara lihat dari pasal 22 sampai 25, maka kisah ini berlanjut di dalam pasal selanjutnya di mana terjadi perzinahan antara bangsa Israel dengan perempuan-perempuan Moab yang membuat Israel itu jatuh dalam dosa perzinahan serta penyembahan berhala, dan Allah membunuh puluhan ribu orang Israel akibat peristiwa itu. Dan di Bilangan pasal 31 ayat 6, Alkitab menjelaskan bahwa kejatuhan Israel itu pada dosa perzinahan dan penyembahan berhala itu adalah karena nasihat Bileam kepada orang-orang Moab. Rupanya Bileam yang tidak berhasil mengutuki orang Israel, Tuhan membungkam mulutnya, tetapi kemudian menyuruh para perempuan Moab untuk menggoda laki-laki Israel sehingga orang Israel ikut terbawa dalam ritual-ritual penyembahan dewa mereka. Dan Musa katakan itu di dalam Bilangan pasal 31 ayat 16, Musa katakan, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Dan akhir hidup Bileam ini sangat tragis. Kitab Yosua mencatat di dalam Yosua 13 ayat 22, Bileam akhirnya mati dengan pedang. Siapa jadi Bileam ini saudara sekalian? Tadi juga kita baca Petrus mencatatnya tentang Bileam ini dalam 2 Petrus 2 ayat 15 sampai 16 dikatakan, oleh karena mereka bangsa Israel itu telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai-keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Jadi Petrus katakan di sini, Bileam adalah seorang yang siap melakukan hal yang jahat apapun demi mendapatkan keuntungan pribadi, dan dia adalah seorang yang bebal. Bileam adalah seorang penyesat yang menjebak Israel sehingga Israel jatuh dalam dosa perzinahan dan penyembahan berhala. Nah, jadi kembali kepada teks kita saudara sekalian. Apa maksudnya waktu dikatakan di sini di ayat 14, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Beberapa komentator Alkitab mengatakan bahwa beberapa jemaat di gereja Pergamus saat itu telah mulai mengikuti ajaran Bileam. Mereka mulai bertolerir dengan praktek penyembahan berhala dan perzinahan yang dilakukan oleh orang-orang di kota Pergamus itu. Orang-orang Kristen itu mulai mengikuti perayaan-perayaan dari orang-orang Pergamus. Mereka mulai berpartisipasi dalam praktek imoralitas yang dilakukan dalam pesta-pesta orang Pergamus yang kafir itu. Di sini orang-orang Kristen itu yang mengikuti ajaran Bileam, mereka mulai mencari celah-celah untuk pembenaran. Sehingga mereka bisa ikut melakukan semua praktek dosa dari orang Pergamus itu. Dan mereka melakukan itu dengan tujuan agar mereka bisa diterima oleh masyarakat Pergamus dan mendapatkan perlindungan serta jaminan keamanan dari pemerintahan Romawi. Orang-orang Kristen, beberapa orang Kristen saat itu, mereka mulai berkompromi dengan dosa, mengikuti ajaran Bileam. Mereka merasa lebih takut kepada manusia daripada Allah, dan mereka mencari perlindungan dari manusia, bukan dari Allah. Dan dosa kompromi ini ternyata dosa yang sangat serius bagi Kristus, sehingga di ayat 16 Tuhan sendiri memberi peringatan kepada mereka bahwa kalau mereka, orang-orang yang berkompromi ini tidak segera bertobat, maka Tuhan sendiri dikatakan ayat 16 akan datang memerangi mereka dengan pedangnya. Dengan firman-Nya Tuhan akan datang. Ada yang menarik sini saudara sekalian dari teks ini. Jadi kalau saudara perhatikan,
Setiap surat kepada 7 gereja ini memiliki pola yang sama. Itu dimulai dengan identitas siapa Kristus yang dinyatakan dalam berbagai penampakan dan pergambaran yang berbeda-beda. Lalu dilanjutkan dengan pujian, lalu kemudian teguran, kemudian peringatan untuk bertobat, dan diakhiri dengan janji bagi mereka yang menang. Nah, terkait dengan identitas Kristus yang dinyatakan selalu di awal dari setiap surat dari 7 surat ini, maka untuk gereja Pergamus ini dikatakan Kristus menyatakan dirinya dalam satu penggambaran yang nuansanya berbeda dari 2 gereja sebelumnya. Jika di gereja Efesus kita baca dua minggu lalu, Kristus menyatakan dirinya dengan lebih bersahabat. Ia adalah yang memegang ketujuh bintang dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian. Dan bagi gereja di Smyrna, Kristus menyatakan sebagai ia adalah yang awal dan yang akhir. Kelihatan lebih bersahabat. Tapi bagi gereja di Pergamus ini, saudara sekalian, Kristus dikatakan ia adalah yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ayat 12. Saudara bayangkan, kira-kira seperti apa respon jemaat di Pergamus waktu surat ini dibacakan kepada mereka. Kalimat pembuka surat ini nuansanya sudah langsung tidak bersahabat. Seperti ditulis oleh orang yang sedang marah. Inilah dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Kira-kira apa respon orang jemaat Pergamus waktu membaca kalimat pertama ini? Nah, dalam dunia Timur kuno, saudara, pedang itu adalah senjata yang paling penting di dalam peperangan. Dan dalam arti kiasan, pedang itu menggambarkan situasi peperangan. Situasi adanya pertumpahan darah, adanya perselisihan, adanya kekerasan. Tapi pedang itu juga menggambarkan otoritas serta melambangkan penghakiman ilahi. Dalam kitab Mazmur, Yesaya, Yeremia sering digunakan analogi pedang untuk menggambarkan penghakiman dan murka Allah. Dan memang di ayat 16 tadi kita membaca dikatakan Tuhan akan memerangi mereka dengan pedang, yaitu dengan firman-Nya. Allah menyapa gereja di Pergamus ini dengan satu teguran yang sangat keras. Kristus siap menghakimi mereka. Waktu saya membaca ini, saudara, saya membaca Kristus dengan begitu keras. Dari awal dia bilang, dia adalah seperti pedang, dia adalah yang memakai pedang yang tajam, bermata dua. Saya berpikir, mengapa Kristus begitu keras kepada gereja ini? Bukankah kita baca tadi gereja ini dipuji karena sudah membuktikan kesetiaan imannya yang luar biasa. Di tengah-tengah ancaman kematian mereka tetap memegang teguh imannya. Apakah kesetiaan yang luar biasa ini tidak cukup untuk membuat Tuhan bertoleransi dan tidak sekeras itu menegur mereka dalam hal pengajaran dan kompromi itu? Saya berpikir mengapa Kristus begitu keras. Padahal ini adalah orang yang tetap setia dalam imannya. Dan waktu saya pikirkan paling tidak saya mendapat ada 2 pelajaran di sini, saudara. Pelajaran yang pertama, mengapa Kristus begitu keras padahal ini adalah orang jemaat yang telah menunjukkan kesetiaan iman yang luar biasa. Mereka hanya berkompromi dengan pengajaran dan praktek-praktek penyembahan berhala. Maka saya menemukan paling tidak ada 2. Bagi saya 2 pelajaran yang bisa ditarik dari sini. Yang pertama adalah Kristus menuntut totalitas kita. Kristus menuntut totalitas. Sikap playing safe, sikap yang mau main 2 kaki, mau cari aman seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Kristen di Pergamus ini ternyata tidak bisa diterima oleh Kristus. Itu yang pertama. Lalu hal kedua yang saya belajar, mengapa Kristus dengan keras bila menghakimi mereka? Karena ini saya belajar bahwa ternyata sepertinya hal tentang doktrin dan pengajaran ini adalah hal yang sangat serius di dalam kehidupan gereja. Sampai Kristus katakan, kalau kamu tidak bertobat, aku akan menghakimi kamu dengan pedangku. Namun ironis, saudara sekalian, jika Kristus begitu serius dengan kehidupan doktrin dan pengajaran di dalam kehidupan gereja, sekarang ini justru begitu banyak gereja dan orang Kristen yang sudah tidak peduli lagi dan tidak serius dengan pengajaran yang ada di dalam gereja. Mulai dari sikap skeptis sampai sikap anti terhadap doktrin. Bukankah kita lihat itu di dalam kehidupan kekristenan saat ini? Banyak orang Kristen yang saat ini sudah tidak peduli lagi dengan doktrin yang dipegangnya. Dan berpikir bahwa semua doktrin itu sama benarnya. Hanya berbeda dalam hal perspektif cara melihat. Bukan berbeda dalam substansinya.
Dan banyak orang Kristen saat ini mencari pengajaran atau doktrin yang lebih open-minded. Yang ringan-ringan, jangan yang berat. Yang praktis, jangan yang dogmatis. Lebih memilih pengajaran atau doktrin yang mengakomodir semua pihak. Yang lebih terbuka, lebih inklusif. Lebih sesuai dengan pemikiran modern. Dan lebih memuaskan kebutuhan diri. Menghibur dan enak didengar telinga. Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah. Pengajaran atau doktrin yang saudara pegang dan saudara percayai itu sangat mempengaruhi cara pandang saudara terhadap kekristenan, terhadap dunia ini, terhadap kehidupan yang kita jalani ini, serta terhadap praktik hidup iman kita sehari-hari. Karenanya hal yang sangat penting untuk setiap saudara mencari pengajaran doktrin yang benar, yang alkitabiah, yang sudah teruji sesuai dengan Alkitab. Namun saya rasa juga banyak orang Kristen salah menyikapi tentang doktrin. Kalau lagi bicara tentang doktrin, banyak yang berkata, memangnya doktrin itu bisa menyelamatkan apa? Saudara, doktrin memang tidak menyelamatkan kita. Tapi sebuah kehidupan iman Kristen yang sejati, itu tidak mungkin terlepas dari doktrin atau pengajaran yang benar dan sehat. Doktrin memang tidak menyelamatkan kita, tapi seorang Kristen yang sudah sungguh-sungguh menerima anugerah keselamatan, dia pasti akan mencari pengajaran atau doktrin yang dapat memberi makanan rohani yang sehat bagi kehidupan imannya, dan dia akan menolak setiap doktrin yang tidak sehat dan tidak alkitabiah. Dan memang tidak ada satu pun doktrin yang dapat menyelamatkan kita, tapi realita ini bukan berarti membuat semua doktrin sama benarnya dan tidak ada doktrin yang salah dan tidak alkitabiah. Inilah panggilan kita saudara sekalian sebagai orang-orang Kristen. Kita dipanggil untuk tetap setia dalam iman kita. Kita juga dipanggil untuk menjaga kemurnian pengajaran dan doktrin kita. Selain itu, kita juga dipanggil untuk mengejar hal-hal yang bernilai kekal. Bukan berfokus pada hal-hal yang bernilai fana atau sementara. Apa artinya mengejar nilai yang kekal? Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Orang Kristen dipanggil untuk hidup tetap berpegang pada nilai yang kekal. Seperti format saudara sekalian di dalam seluruh surat dari ketujuh jemaat ini yang semuanya diakhiri dengan janji bagi mereka yang menang, maka gereja di Pergamus ini juga mendapatkan janji dari Kristus jika mereka tetap setia kepadanya. Janji itu di ayat 17 bagian akhir, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Saudara, bicara mana pasti itu bukan sesuatu yang asing bagi sebagian besar dari kita. Kita tahu, hampir semua kita tahu bahwa sejarah tentang mana ini. Selama bangsa Israel dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun, Allah memberikan mana sebagai makanan bagi mereka sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka mendapatkan mana dengan cara yang ajaib, di mana Allah langsung menurunkan mana itu dari langit. Dan dengan makan mana yang dari Allah itu, bangsa Israel dapat tetap hidup selama pengembaraan 40 tahun di padang gurun. Tanpa mana yang Allah kirimkan dari langit ini, mereka akan mati kelaparan. Dan kita saudara sekalian, kita orang-orang Kristen saat ini, kita pun membutuhkan mana agar kita dapat tetap hidup. Namun mana yang kita butuhkan sekarang ini berbeda dengan mana yang dimakan oleh bangsa Israel saat itu. Bangsa Israel makan mana itu tapi kemudian mereka mati. Mengapa? Karena mana itu bukanlah mana yang sejati. Kristuslah mana yang sejati itu saudara sekalian. Kristuslah yang turun dari langit itu. Mana yang turun dari langit saat itu untuk memberi makan kepada bangsa Israel. Waktu mereka dalam pengembaraan di padang gurun, ada satu penggambaran yang sejati. Penggambaran dari mana yang sejati yang turun dari sorga untuk memberikan hidup bagi umatnya. Kristus adalah penggenapan dari mana yang ada di dalam perjanjian lama itu. Yesus sendiri mengatakannya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku dan yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 35 sampai 51. Yesus Kristus itulah mana yang sejati, roti yang memberikan hidup bagi umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kita saat-saat ini, kita orang percaya, kita adalah warga kota Allah.
warga kerajaan sorga yang masih tinggal di kota dunia. Kalau meminjam istilah yang tadi di awal dari Agustinus, kita adalah warga kota Allah yang masih tinggal di kota dunia ini. Kita adalah orang-orang yang telah menerima mana yang kekal dan sejati itu, yaitu Kristus yang disediakan bagi warga kota Allah. Dan kita dipanggil untuk tetap setia dan tidak berkompromi. Namun menghidupi kesetiaan dalam iman seperti yang dialami oleh jemaat di Pergamus ini tidak selalu merupakan hal yang mudah, saudara. Ada ancaman, ada godaan, banyak kesulitan dan tantangan penuh dengan tekanan. Tapi ada satu kebenaran yang bisa melegakan kita di tengah-tengah pergumulan iman kita untuk tetap setia kepada Allah ini. Yaitu apa yang dikatakan Tuhan di ayat 13 tadi. Di ayat 13, Kristus katakan, "Aku tahu di mana engkau diam." Kristus yang dikatakan berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki Dian itu, berjalan di tengah-tengah gerejanya, umat pilihannya. Kristus tahu bahwa tempat tinggal kita sekarang ini adalah kota dunia yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, godaan dosa, pergumulan iman yang kadang begitu melelahkan dan membuat kita kadang mau menyerah. Tapi Kristus katakan, "Aku tahu di mana engkau diam." Itu bukan berarti Kristus hanya tahu bahwa kita ada diam di sini, di kota di Jakarta ini, tapi Kristus juga sangat mengetahui situasi setiap kita saat ini yang penuh tantangan untuk tetap setia kepadanya. Dan Dia yang tahu di mana kita diam saat ini, yaitu di kota dunia yang tidak mengenal Allah. Kristus sudah menyiapkan satu kota yang kelak kita akan berdiam di kota itu selama-lamanya, yaitu di kota Allah yang kudus, Yerusalem yang baru yang nanti akan turun dari sorga. Dan saat ini saudara, bahkan dari kekekalan, nama setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya, itu sudah tercatat sebagai warga dari kota Allah itu. Karena itu saudara sekalian, di tengah-tengah kefanaan kota dunia ini, yang akan segera lenyap ini, yang sekarang kita diam di dalamnya, mari kita terus mengarahkan pandangan kita ke kota Allah yang kekal. Tempat di mana kita akan berdiam bersama dengan Kristus selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Karena dari perenungan pada hari ini kami melihat bahwa di tengah-tengah pergumulan kami, hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Allah, namun kami harus tetap menjaga kesetiaan kami kepada Kristus. Kami tahu kami tidak sendiri. Kristus tahu segala pergumulan kami dan bahkan Kristus sudah menyiapkan satu kota yang baru bagi kami. Kota Allah yang kekal itu. Yang sudah nama kami pun sudah ada tercatat sebagai warga dari kota Allah itu. Kami bersyukur untuk kepastian ini akan kemenangan yang pasti yang Tuhan sudah janjikan bagi setiap umat-Mu yang setia. Kami bersyukur dan kiranya kami terus dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang telah mengalami kemenangan di dalam Kristus yang sedang menantikan satu kota yang baru, yaitu kota Allah, kota suci yang turun dari sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.